Bayangin, Cok, ada nomor nggak dikenal neror kamu tiap hari. Dia tahu semua rahasiamu, bahkan dia tahu di hari itu kamu lagi ngapain. Dan yang gilanya lagi, kamu diteror suruh ngambil nyawamu sendiri setiap hari. Di sini aku bakal bahas kasus teror psikologis yang di luar akal sehat manusia, dilakuin sama orang yang sangat tidak terduga. Halo, Cok, welcome back to Criminal Case. Oke, jadi aku bakal bahas kisah seorang perempuan bernama Lauren berumur 14 tahun yang kena cyberbullying selama setahun lebih. Jadi tiap hari dia diteror sebanyak 40-50 SMS per hari. Isinya ancaman, hinaan yang vulgar banget. Bahkan penerornya ini sampai nyuruh Lauren ngambil nyawanya sendiri setiap hari, Cok. Si peneror ini tahu apa yang lagi Lauren lakuin, jadi kayak hampir nge-stalking dia gitu ya. Dan yang kena teror bukan cuman Lauren, ada beberapa orang lainnya, dan banyak juga orang yang kena tuduh di kasus ini yang hidupnya jadi lumayan hancur. Dan kasus ini tuh bikin satu kota kacau sekacau-kacaunya. FBI sampai turun tangan, Cok. Karena ya nggak tahu nih yang ngirim SMS siapa. Polisi udah ngelakuin segalanya tapi tetap nggak bisa ketemu. Dan ya penasaran siapa pelaku peneror ini dan apa motifnya. Nanti pas kamu tahu bakal mind blowing banget ya, plot twist banget, Cok. Makanya tonton terus sampai habis. Oke, kalau udah langsung aja ke ceritanya. BTW sebelumnya maaf rada telat, tapi selamat menunaikan ibadah puasa buat kamu yang menjalani. Semangat puasanya, semoga lancar. Aku bakal nemenin kalian pakai video-videoku, jadi oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi, di sebuah kota bernama Bill City di Michigan, Amerika, ada seorang perempuan bernama Lauren berumur 14 tahun. Dan BTW kota Bill City ini kecil banget. Di kota ini cuma ada satu lampu merah dan 2 bar. Jadi kamu bisa bayangin seberapa kecil nih kota. Jadi semua orang yang ada di kota itu kenal satu sama lain karena ya mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa di kota itu. Jadi ya yang mereka lakuin ngobrol satu sama lain. Nah, si Lauren itu tinggal di kota Bill City ini. Dia punya pacar bernama Owen. Mereka udah pacaran selama 2 tahun dan hidup mereka itu bahagia banget, Cok. Hangat banget gitu. Karena keluarganya Lauren sama Owen itu tuh bahkan udah deket banget, Cok. Apalagi mamanya, si Kendra, mamanya Lauren, dan si Jill, mamanya Owen itu udah best friend banget lah. Mereka sering ngumpul bareng, makan malam bareng. Jadi udah berasa kayak Lauren sama Owen ini udah nikah gitu. Saking deketnya keluarganya. Padahal baru umur 14 tahun, Cok. Sampai di bulan Oktober tahun 2020 semuanya berubah, Cok. Kehangatan kedua keluarga itu mulai terpecah belah. Jadi di bulan Oktober itu tuh ada pesta Halloween yang selalu diadain setiap tahun di kota itu. Jadi anak-anak sekolah bahkan orang tuanya tuh juga datang ke pesta Halloween ini. Nah, tapi di pesta ini Lauren tuh nggak mau datang seperti biasa karena Lauren tuh introvert lah. Dia bukan party girl gitu-gitu. Tapi si Owen nih maksa Lauren gitu, kayak ayolah ikutlah sekali-sekali segala macem, kan mama papamu juga ya dateng kan, dipaksa-paksa tapi Lauren tetap tidak mau. Ya udah dong. Sampai 2 minggu sebelum Halloween party, Lauren itu dapat SMS dari unknown number, ya, dari nomor dia dikenal. Isinya kayak gini: "Hi Lauren, Owen is breaking up with you. He no longer likes you and hasn't liked you for a while." Pas Lauren dapat pesan itu, nggak digubris awalnya. Lauren mikir kayak ini orang iseng doang ya kan. Tapi muncul lagi, Cok. Isinya, "It is obvious that he wants me. He laughs, smile, touches my hair. Not sure what he told you, but he's coming to the Halloween party and we are both TTF." TTF tuh down to beep, down to fuck gitu ya. Intinya mereka berdua mau berhubungan badan gitu. Nah, di sini Lauren udah mulai lumayan insecure nih, kayak wah, nih bener ndak ya? Tapi masih ndak dibalas sama Lauren. Beberapa menit kemudian dapat SMS lagi, Cok. Isinya, "You are a sweet girl, but I know that I can give him what he wants. Sorry, not sorry." Ya udah dong. Ya langsung telepon Owen ya kan, langsung bilang, "Ini aku dapat SMS kayak gini nih." Segala macem. Owennya juga kaget, Cok. Owen bilang kayak aku juga ndak tahu. Dan di sini hal pertama yang dilakuin Owen tuh langsung telepon ke temen dekatnya, sohibnya Owen dari kecil bernama Chloe. Owen langsung nanya Chloe
Chloe kayak, kamu tahu sesuatu nggak tentang hal ini? Si Lauren dapat SMS kayak gini-gini. Nih kamu bukan yang ngirim. Chloe bilang bukan. Nah, tapi kenapa Owen nih langsung nanyanya ke Chloe? Jadi Chloe ini temen dekatnya Owen. Tapi Chloe itu suka sama Owen, Cok. Tapi si Owen ini malah milih pacaran sama Lauren. Jadi Chloe sama Lauren ini ya ndak deket gitu ya. Tapi Chloe ini ndak sampai yang kayak benci atau gimana, ndak. Cuman ya udah ndak deket aja. Ya udah tuh akhirnya karena Lauren takut Owen macem-macem, ya kan, Lauren akhirnya mutusin buat datang ke Halloween party itu. Habis Halloween party itu SMS-nya udah berhenti, ndak ada lagi. Sampai 1 tahun kemudian, waktu Lauren naik ke SMA kelas 2, mulai datang lagi SMS-nya. SMS pertama yang dikirim ke Lauren itu isinya begini: How's the happy couple preparing for the end of the golden relationship? Owen loves me and I will always be the girl that he loves. He will be with me while your lonely ugly ass is alone. Langsung ditelepon kan unknown numbernya sama Lauren, tapi ya pastinya nggak diangkat. Langsung di reject, tapi penerornya langsung SMS Lauren lagi bilang, bruh, lo stop calling. Lo itu nama panggilannya Lauren, dan yang tahu nama panggilan itu cuman orang-orang terdekatnya Lauren, Cak. Intinya orang yang kenal Lauren atau yang pernah kenal Lauren tuh tahu kalau dia panggilannya lo. Di sini Lauren baru mulai merinding gitu ya. Dia baru mulai takut kayak, wah, kok tahu nih orang panggilan namaku. Di sini Lauren at least dapat 6 pesan per hari, Cak. Ya SMS sama unknown number kayak gini lumayan annoying sih. Di sini Lauren ini udah mulai frustasi, udah mulai annoyed karena dia tahu Owen nggak terlibat, tapi dia juga kayak apa ya? Kayak bingung gitu, nih orang siapa kok sampai tahu nama panggilannya segala macem. Di sini Lauren sama Owen berusaha nyari tahu siapa pelakunya karena di angkatan dia, ya di angkatan mereka di sekolahnya tuh cuman ada 30 orang, coy. Jadi ya mereka nanya satu-satu nyari tahu, tapi nggak berbuah hasil. Nah, makin kesini SMS-nya itu mulai vulgar dan makin ngatain fisiknya Lauren, coy. Kayak dibilang, sorry nih ya, tepos lah segala macemnya. Dan bahkan penerornya tahu kalau di hari itu tuh Lauren pakai baju apa. Nanti dikatain kayak, oh bajumu jelek banget hari ini, norak segala macem gitulah. Sampai di titik pas Lauren ini di sekolahan gitu, terus dia dapat SMS, dia tuh langsung ngeliat ke sekitarnya kayak siapa nih yang lagi pegang HP gitu, sampai jadi paranoid sendiri gitu. Intinya semakin kesini tipe SMS-nya ini udah kayak gini nih: You are worthless and mean nothing. Owen will never look at you again or talk to you. You messed his life up so bad and his family freaking hates you for it. He will never in his life acknowledge you again. So get lost. He's done with you. Intinya di sini penerornya mau Owen sama Lauren itu putus. Kayak ada yang iri gitu sama mereka karena emang Owen sama Lauren ini couple goals banget gitu. Bahkan sampai dijuluki golden couple karena cocok banget ya kan, deket banget, keluarganya deket, kayak yang tadi tak bilang, hangat banget lah kehidupan mereka itu. Di titik ini Lauren ini setiap pulang sekolah tuh udah sampai kayak murung. Dia selalu cerita ke mamanya, ke papanya juga kayak, nih hari ini dapat SMS-nya kayak gini segala macem. Awalnya mama papanya Lauren ya udah gitu kayak, deh biarin aja, nggak usah digubris, nanti juga berhenti sendiri. Tapi makin lama SMS-nya makin gila, cok, kuasar banget. Ini kamu yang mau lihat SMS-nya, karena nggak mungkin tak kasih di sini, kamu nanti tak pin di komen ya, itu ada link docs, kamu klik aja, itu udah tak ketik beberapa isi SMS-nya. Jadi kalau kamu mau lihat, pause dulu videonya, kamu lihat dulu SMS-nya separah apa, baru balik lagi biar kamu bisa relate kayak separah itu gitu isinya. Ya kamu klik aja link docs di pin komen ya. Nah lanjut lagi, di sini Lauren udah mulai kehilangan kepercayaannya sama Owen, Cok. Padahal dalam hatinya itu Lauren tuh tahu kalau Owen tuh bukan pelakunya, tapi ya namanya tiap hari di SMS-in kayak gitu ya. Lama-lama ke brainwash juga kan. Intinya di sini udah mulai dipertanyakan lah kesetiaannya Owen lah. Di sini Owennya pun juga frustasi karena dia tuh ngerasa dia nggak ngelakuin, tapi kenapa nggak percaya gitu si Laurennya. Oh dan BTW Owennya pun di sini dapat SMS teror ya, tapi beda sama Lauren. Kalau ke Owen itu terornya lebih kayak, udah kamu mending putus aja sama Lauren, dia tuh nggak pantas sama kamu segala macem, putusin dia sekarang, kayak kamu nggak malu apa pacaran sama cewek gitu-gitulah ya. Sampai akhirnya Owen tuh yang tadinya awalnya tuh nggak cerita sama mama papanya ya, akhirnya di sini Owen cerita sama mamanya dulu, si Jill namanya. Owen cerita ke Jill kayak, mah nih aku dapat SMS kayak gini udah beberapa minggu segala macam. Di sini mamanya si Jill juga kaget
kaget, Cok. Terus Owen cerita Lauren juga diteror segala macem. Baru tuh Jill ngobrol sama Kendra kayak, itu anakmu katanya dapat teror juga ya segala macemnya. Ya udah tuh, dua keluarga mulai lumayan panik nih ya kan. Sampai akhirnya karena SMS-nya nggak berhenti-berhenti dan makin parah, Jill sama Kendra, ya mamanya Lauren sama Owen itu mutusin buat pergi ke sekolah, lapor ini ke kepala sekolah, kayak intinya nyuruh sekolahan tuh nyari tahu gitu, ini siapa pelakunya, siapa yang iri sama Owen sama Lauren ya kan. Akhirnya di sini kepala sekolahnya bernama Dan Boyer itu mulai turun tangan. Di sini ditunjukin SMS-nya ke kepala sekolah Dan Boyer ini. Si Dan Boyer juga kaget, Cok. Dia kayak, buset, nih siapa yang ngirim SMS begini ke anak umur 14 tahun? Nggak masuk akal, Cok. Kamu udah lihat sendiri kan SMS-nya kayak apa, separah apa gitu. Gimana nggak ngerusak mental, Cok. Nggak pakai lama, teror SMS ini langsung jadi hot topic di sekolahan Bill City itu. Semua orang tahu tentang ini. Dan semua orang juga ketakutan, takut jadi korban. Terus setelah tahu ini, Dan Boyer, si kepala sekolah ini nanyain seluruh murid yang ada di sekolah itu. Total ada 700 murid. Ditanyain satu-satu, dibantu sama guru-guru tentunya. Tapi tidak ada yang ngaku dan kepala sekolah tidak bisa sembarangan minta HP anak terus digeledah, dibukain gitu, tidak bisa privasi, kecuali nanti minta polisi segala macam baru bisa ya kan. Jadi yang bisa dilakuin Dan Boyer cuman nanya toh, tapi ya udah tidak berbuah hasil gitu. Di sini Jill sama Kendra makin deket lagi karena ya mereka relatable ya kan. Tiap hari itu ketemu di sekolah nanya kayak hari ini SMS-nya terornya gimana segala macam, udah jadi bahan omongan, Cok. Terus di sini akhirnya Dan Boyer nyaranin Jill sama Kendra nyuruh ngeblok nomor teror itu kan. Ya udah diblok tapi tidak berhasil, Cok. Penerornya ganti nomor dan ya udah ngelanjutin terornya. Tiap diblok ganti nomor, diblok ganti nomor. Jadi penerornya tuh kayaknya pakai aplikasi kayak random number generator gitulah ya. Jadi mau diblok 40.000 kali juga tidak bakal ngaruh, Cok. Di sini Owen sama Lauren mulai sering berantem karena Lauren tuh sering dapat SMS kayak ini aku sama Owen kemarin baru berhubungan loh di hotel ini, kayak gitu-gitulah. Tiap hari digituin sampai akhirnya Lauren ini kehilangan kepercayaan, Owennya juga frustasi, mereka berantem sampai sayangnya mereka berdua putus, Cok. Karena mereka berdua tuh mikirnya kayak Owen yang mutusin Lauren karena Owennya udah stres banget. Jadi Owen tuh mikirnya gini, oke nih penerornya kan mau kita putus ya kan, kita diteror karena kita pacaran, coba kita kasih apa yang dia mau. Oke, kita putus, siapa tahu terornya berhenti. Lumayan masuk akal. Ya udah akhirnya Owen mutusin Lauren. Lauren sedih tuh ya kan. Karena Lauren tuh tipenya introvert. Jadi dia tuh tiap hari ketemunya ngobrolnya tuh ya sama Owen. Tapi tiba-tiba mereka putus ya kan. Udah mereka putus dan terornya masih berlanjut, ya. Malah makin parah. Terus sehari setelah mereka putus, literally sehari setelahnya, Lauren dapat SMS lagi, intinya isinya, Owen benci kamu jelek banget ya. Akhirnya Owen sama aku menang. Udah kamu ambil aja nyawamu sendiri, dasar ndak berguna. Udah mulai ke pesan-pesan yang nyuruh Lauren tuh ngambil nyawanya sendiri. Tiap hari. Di sini keadaan mentalnya Lauren mulai makin parah, mulai terguncang. Lauren ini mulai sering ngunci dirinya sendiri di kamar, jarang keluar, bahkan sampai ada beberapa hari itu dia nggak mau masuk ke sekolah. Di sini waktu Kendra sama Sean, ya mama papanya Lauren ngelihat SMS itu kayak nyuruh Lauren ngambil nyawanya sendiri. Mereka udah mulai concern nih, udah mulai kayak wah oke, ini udah di luar batas gitu. Akhirnya mereka datang lagi ke kepala sekolah Dan Boyer. Dia bilang kayak oke, karena sekolah nggak bisa ngatasin, ini udah terlalu gila, kita mau bawa ini ke kepolisian. Ya udah, kepala sekolahnya Dan Boyer juga iya boleh, silahkan, kita bakal kooperatif sama polisi buat nanganin kasus ini. Ya udah akhirnya satu officer bernama Officer Mike Main itu ditugasin buat nanganin kasus ini. Dia langsung datang ke Bill City High School. Waktu Officer Mike datang ke sekolahan, di ruangan kepala sekolah tuh udah ada Kendra dan Sean, mama papanya Lauren, ada Laurennya juga, terus ada Owen, ada Jill, mamanya Owen sama suaminya. Udah ngumpul semua di situ. Di sini Officer Mike dikasih tahu semua, ditunjukin SMS-nya, segala macemnya. Terus di sini di hari pertama investigasi yang pertama kali dilakuin Officer Mike itu dia langsung manggilin orang-orang yang kenal deket sama Owen sama Lauren. Mulai ditanya-tanya ya kan. Di sini setiap 2 minggu sekali Officer Mike ini juga bakal datang ke sekolah dan bakal ngobrol sama Lauren sama Owen buat nanya aja gitu kayak kamu keadaannya gimana, SMS-nya dapetnya
akhir-akhir ini gimana, buat dijaga mental health-nya gitulah ya, ditenangin juga, udah kamu nggak usah khawatir, kita bakal tangkap pelakunya segala macem. Intinya dipastiin Owen sama Lauren masih waras gitu ya. Nah di sini ada satu kejadian yang creepy banget cok, kayak serem banget. Jadi Lauren tuh gabung sama tim basket ya kan. Terus ini lagi ada season nih, lagi liga gitu ya basketnya. Ada satu pertandingan di game itu, Lauren tuh lagi bad games gitu, dia nggak nyetak poin sama sekali. Terus kamu tahu malamnya dia langsung dapat SMS isinya kayak, kamu udah pantas ada di tim basket, masa nyetak poin satu aja nggak bisa, udah ambil aja nyawamu sendiri, gitu-gitu cok, dasar nggak berguna. Terus sampai ada satu SMS yang isinya kayak gini, kamu payah banget, aku aja di game kemarin bisa nyetak 12 poin. Langsung kan di sini Lauren bilang ke Kendra ya, ke mamanya kayak, mama nih kemarin siapa yang nyetak poin 12, karena si Kendra mamanya Lauren tuh dia mantan pelatih tim basket, tapi sekarang tugas dia tuh kalau setiap ada pertandingan dia yang nyatetin scoreboard gitu, dia yang kayak nulis Lauren poin berapa hari ini, si ini poin berapa gitu, dia yang nyatetin. Langsung diambil catatannya sama Kendra ya kan, dilihat, dan di hari itu yang dapat 12 poin itu si Chloe cok. Kalau kamu inget tadi Chloe temen deketnya Owen yang nggak suka sama Lauren ya, langsung di sini Chloe Wilson dipanggil ke ruang kepala sekolah, diinterogasi sama Officer Mike ya kan, karena Lauren laporan. Dan ya di sini Chloe punya motif gitu kan, mereka punya histori yang nggak baik ya kan. Dimasuk akal nih, Chloe pengen Lauren sama Owen putus karena Chloe pengen pacaran sama Owen kan, motifnya masuk semua nih. Ditanya-tanya sama Officer Mike ya kan, diinterogasi si Chloe. Di sini Chloe bilang dia ndak terlibat sama kasus ini, dia ndak tahu apa-apa. Di sini Chloe bilang tanya aja teman-temanku, mereka yang sering pegang HP ku juga ndak pernah nemu ada SMS kayak gitu-gitu segala macam. Terus waktu teman-teman dekatnya Chloe diinterogasi juga ya, teman-temannya bilang ndak, Chloe itu ndak mungkin pelakunya. Emang dia ndak suka sama Lauren, tapi ndak mungkin dia sampai sejauh itu gitu. Sampai akhirnya Officer Mike minta tolong orang tuanya Chloe sama orang tua temen-temen dekatnya Chloe, nyuruh mereka ngecek HP anak-anaknya, dicek gitu SMS-nya ada ndak, SMS teror segala macam. Tapi disuruh ngeceknya tuh diem-diem, jadi waktu mereka tidur HP-nya diambil coba dicek, tidak ada coba, bersih HP-nya. Sampai akhirnya di sini HP-nya Chloe diminta sama Officer Mike coba di restore semua chat-chat history yang udah pernah dihapus segala macam, itu di restore foto-foto, dan ndak nemu apa-apa coba Officer Mike. Dan BTW di sini Chloe ini udah kena dampaknya, dia udah dijauhi temen-temennya, bahkan orang tuanya sendiri tuh tiap hari nanyain Chloe kayak, kamu pelakunya bukan, kamu yang ngirim SMS bukan. Tapi Chloe tetap bilang kan bukan dia pelakunya, tapi tidak ada yang percaya. Sampai akhirnya Officer Mike ini bilang oke, Chloe ini bukan pelakunya, karena Officer Mike tidak berhasil nemuin bukti. Walaupun udah dikasih omongan begitu, temen-temennya Chloe ini masih ngira kalau Chloe itu terlibat, karena emang Chloe itu bisa dibilang banyak yang tidak suka. Dia punya banyak temen di sekolah, tapi banyak juga yang tidak suka karena dia tuh biasalah popular girl gitu ya, popular girl tapi yang mean, yang suka kadang ngebully orang lain dikit-dikit gitu. Jadi di sini tidak sedikit gitu yang masih percaya kalau Chloe ini pelakunya. Ya karena Chloe bukan pelakunya, di sini Officer Mike, orang tua Lauren dan Owen mulai bingung lagi, ini kok orang bisa tahu Lauren tidak nyetak poin di hari itu, dan kok bisa penerornya jebak Chloe biar Chloe ini seolah-olah jadi pelakunya. Siapa ini orang gitu, sampai bisa kepikiran kayak gitu tuh, kayak makin penasaran kan. Sampai ada lagi nih di satu waktu gitu ya, jadi lagi ada acara Christmas, keluarganya Owen sama Lauren itu ngumpul jadi satu, makan-makan malam. Ada extended family dari mereka juga, kayak ada keponakan-keponakannya segala macamnya kan. Mereka makan-makan, tuker kado. Di sini Owen itu dapat kado casing iPhone warna hitam gitu ya kan. Dan kamu tahu malamnya Owen itu dapat SMS dari penerornya bilang kalau casing HP-mu jelek banget, sambil dikirim foto casing HP itu. Berarti pelakunya ada di acara itu. Di sini orang pertama yang dicurigain itu ada seorang perempuan bernama Adriana. Adriana ini keponakannya Owen. Owen curiga sama Adriana karena Adriana itu punya histori nuduh Chloe dan teman-temannya ngelempar wortel ke dia. Tapi akhirnya Adriana ketahuan kalau dia bohong, dan dia juga ngaku dia bilang emang dia nuduh Chloe, dia pengen Chloe ini disalahin gitu-gitulah. Nah, punya histori kayak gitu. Makanya Owen tuh langsung mikir, wah, jangan-jangan nih
ini orang, karena dia satu kelas sama Lauren sama Owen, dia juga deket sama Lauren sama Owen, selalu ada di lingkungan mereka gitu ya kan, di acara-acara segala macemnya. Langsung Adriana dipanggil sama Officer Mike ya kan, tapi lagi-lagi udah digeledah HP-nya, di restore semua chat historinya segala macem. Officer Mike tidak berhasil dapat apa-apa, tapi walaupun begitu di sini hidupnya Adriana berubah. Dia bener-bener dijauhi sama teman-temannya, lebih parah dari Chloe. Kalau Chloe itu dijauhi sama beberapa orang, tapi dia masih punya temen yang nyupport dia. Adriana ini bener-bener tidak ada satupun orang yang mau temenan lagi sama dia karena takut gitu. Jadi dia di sekolah selalu sendirian, temen dekatnya juga jauhin dia. Dia tuh sampai ada di titik dia tidak masuk sekolah karena ya siapa yang mau masuk sekolah kalau di sekolah dijauhi kayak gitu ya kan. Udah gitu ini kota kecil gitu, semua orang pasti dengar tentang berita ini. Sampai beberapa hari kemudian setelah Adriana dipanggil Officer Mike, Adriana dapat SMS teror itu, Cok. Isinya intinya penerornya minta tolong Adriana buat bantuin Owen ngambil nyawa Lauren. Gila, Cok. Umur 14 tahun, Cok. Pas ngelihat ini, Adriana langsung kayak shock. Dia jatuhin HP-nya, dia nangis kejer, dia lapor ke mama papanya, dia dapet teror juga. Ininya dapet SMS kayak, ayo kita bikin Lauren ngambil nyawanya sendiri, gitu-gitu. Adriana ketakutan ya kan. Dan di sini bukan cuma orang lain yang kena, Kendra sama Sean, mama papanya Lauren itu juga hubungannya retak gara-gara mereka sering berantem ngelihat Lauren diteror setiap hari. Lauren murung segala macem, pelakunya nggak ketangkep. Hubungan mereka mulai retak, mulai sering berantem, mulai nyalahin satu sama lain segala macamnya lah. Ini dampak teror SMS ini bener-bener yang kayak tadi tak bilang, bikin satu kota chaos, Cok. Yang kena tuh bukan cuma Lauren sama Owen, kehidupannya Chloe waktu itu sempat hancur ya kan, beberapa saat, hampir setahun tuh. Adriana juga kena, keluarganya Lauren juga retak. Nah, terus masih belum selesai, ini ada kejadian yang gila lagi, Cok. Jadi Owen tuh akhirnya pacaran sama seorang perempuan. Jadi si perempuannya itu tinggalnya kayak 3 jam dari kota Bill City gitu ya. Owen ketemu waktu dia lagi tanding basket di kota itu. Ketemu cewek ini, mereka deket pacaran. Dan kamu tahu, cewek yang tinggalnya 3 jam dari kota Bill City itu dapet teror, Cok. Dapet SMS juga, Cok. Di SMS si pacar barunya Owen kayak, kita baru berhubungan loh di hotel ini. Aku sama Owen kemarin baru gini ya. Kamu nggak tahu kan, kamu dibohongin doang sama Owen. Ya namanya si cewek barunya ini nggak tahu apa yang terjadi di Bill City ya kan. Dia jadi kayak, wah nih orang selingkuh nih. Dan mereka akhirnya langsung putus, Cok. Di sini Owen marah banget. Udah kelihatan kalau menurut Jill, mamanya, Owen ini udah nunjukin tanda-tanda agresif. Apalagi kalau dia lagi tanding basket gitu ya. Sering berantem di lapangan gitu, sering marah-marah ndak jelas. Ya wajar lah ya. Kehidupannya ancur, Cok. Mau pacaran ndak bisa ya kan. Yang gilanya lagi kok bisa ini peneror dapat nomor cewek yang tinggalnya 3 jam dari kota Bill City, yang bahkan ndak kenal sama sekali. Owen pun tuh baru kenal gitu ya. Karena udah pada frustasi semua, satu kota udah panik. Officer Mike juga udah ndak tahu harus ngapain. Dia udah ngelakuin semua yang dia bisa. Akhirnya Officer Mike minta bantuan FBI. Dia request ke kantor FBI, file-filenya ini dikirim, diterima kasusnya sama FBI, dan agent yang diutus buat nanganin kasus ini bernama Agent Brad. Di sini Agent Brad baca semua file-filenya, dokumennya. Di sini Agent Brad minta HP-nya Owen sama Lauren dikirim ke kantor FBI juga, bakal dilakuin investigasi lah ya. Ya udah tuh dikirim, ya kan? Dengan teknologinya FBI kan selalu punya teknologi yang paling advance gitu ya. Dilakuin full extraction, bener-bener foto-foto, pesan semua yang udah lama banget dihapus tuh bisa diekstrak balik gitu, tapi tidak nemu apa-apa yang bisa nge-link ke penerornya. Sampai akhirnya di sini Agent Brad dia ngelacak nih, kayak ini nomor tuh datang dari mana. Sampai ketemu satu aplikasi yang bisa nge-generate nomor random bernama Pinger. Di sini Agent Brad langsung ngirim surat search warrant ke Pinger buat ngasih tahu ke FBI kayak ini nomor-nomor ini yang generate nih IP address-nya berapa. Langsung surat ke Pinger, dikasih kan sama Pinger, dapat 2 IP address nih dari nomor random ini. Dari IP
address ini, Agent Brad itu minta Verizon buat Verizon tuh ngasih semua nomor HP yang berasal dari 2 IP address ini. Jadi Verizon tuh kayak perusahaan telekomunikasi gitulah ya. Dikirim tuh search warrant ke Verizon, langsung dikirim sama Verizon tuh. Kayak dapat ada lumayan banyak nomor HP yang berasal dari 2 IP address itu. Di sini Agent Brad minta Jill sama Kendra buat ngasih semua nomor teman-temannya Owen dan Lauren yang ada di kontak HP-nya. Dia juga minta kepala sekolah Dan Boyer buat ngasih semua nomor HP seluruh murid yang ada di kelas itu, yang ada di sekolah Bill City. Dikasih semua ya kan. Coba dicocokin sama nomor yang dapat tadi dari IP address itu. Dan tidak ada satupun yang cocok, Cok. Tidak ada satupun yang match, Cok. Agent Brad bingung kan? Lah, piye iki? Kok tidak ada yang match gitu ya kan? Terus sampai akhirnya Agent Brad tanya lagi ke Jill, ke Kendra, ke orang tua Lauren sama Owen. Kira-kira ada ndak orang lain selain teman-temannya Owen sama Lauren yang ndak suka sama dia? Di sini Jill sama Kendra juga bingung. Tapi di sini akhirnya Jill, mamanya Owen tuh dapat ide kayak, ya udahlah, nih iseng-iseng semua kontak nomor yang ada di HP saya coba dilacak, Pak. Ini saya punya nomor HP dari para orang tua murid, dari semua orang yang tinggal di kota Bill City itu saya hampir punya semua. Nggak cuma murid-murid doang. Nah udah tuh langsung dikirim kontak-kontaknya yang ada di HP-nya Jill, mamanya Owen. Diambil sama Agent Brad, coba dicocokin. Dan pelakunya, tebak dulu. Coba komen di bawah dulu, siapa pelakunya? Tahu siapa pelakunya? Kendra Likari, mamanya Lauren sendiri, Cok, yang neror selama setahun lebih. Ini aku yang udah tahu pelakunya aja ngomongin ini masih kayak nggak percaya gitu. Aku ya pertama kali nonton dokumenterinya di Netflix, pas tahu pelakunya itu aku sampai cengok, Cok. Nonton tuh sampai kayak, wah anjir, ini yang bener aja gitu. Kayak kok bisa gitu, kenapa? Apa motifnya? Padahal Kendra sama Lauren tuh deket banget, Cok. Banget. Nih mama sama anak nih hubungannya wah deket banget. Nah, Agent Brad langsung ngasih kabar ke Officer Mike. Officer Mike langsung ngasih kabar ke Jill, ke mamanya Owen kayak, ini pelakunya Kendra. Di Jill awalnya tuh nggak percaya, dia bilang, nggak mungkin. Pasti ada kesalahan. Nggak mungkin Kendra. Orang dia yang bantu kita buat nyari pelakunya, dia mamanya Lauren, kok bisa? Nggak mungkin, Pak. Pasti ada kesalahan. Terus tapi Officer Mike bilang, nggak ada, ini buktinya udah fix. Agent Brad udah ngelakuin investigasi dan nomornya balik terus ke nomornya Kendra Likari. Sampai akhirnya Officer Mike bawa search warrant, dia datang ke rumahnya Kendra Likari, ya kan, siang-siang tuh datang ke rumahnya, dibukain sama Kendra di rumah. Di sini Officer Mike tanya, si Lauren ada di rumah ndak? Kendra bilang, iya dia ada di dalam, Pak. Officer Mike bilang, dia suruh keluar dulu karena saya mau ngobrolin sesuatu sama kamu. Ya udah, mereka masuk ya kan, Lauren disuruh keluar dulu. Di sini Officer Mike nggak pakai babi bu bebo, langsung dia bilang, oke, ini saya baru dapat kabar dari FBI. Dia bilang kalau nomor penerornya itu adalah nomormu sendiri. Awalnya Kendra kaget, pura-pura kaget kayak, hah, nomor saya? Nggak mungkin, Pak, kok bisa nomor saya bukan pelakunya. Tapi akhirnya sama Officer Mike tetap ditekan terus, ini buktinya udah ada, ini tetap ke nomor kamu, udah nggak apa-apa, mungkin kamu waktu itu lagi ngelakuin kesalahan atau gimana, kita tahu, nggak usah takut, tapi kamu kenapa kok ngelakuin itu? Sampai akhirnya di sini Kendra baru ngaku, tapi ngakunya bukan ngaku belak-belakan yang kayak, oh iya Pak, saya pelakunya, saya yang ngirim pesan itu. Nggak, Kendra tuh ngakunya lebih kayak dia ngomong, ya saya waktu itu emang lumayan hilaf segala macem, tapi nggak yang ngaku, oke saya pelakunya gitu. Terus bahkan si Kendra ini juga bilang, awalnya yang mulai itu bukan saya cuman ngelanjutin. Sampai di sini Kendra tuh bilang, Pak, tapi jangan bilang-bilang Lauren ya, jangan bilang-bilang suami saya. Di sini Officer Mike bilang, ya kamu tau lah kita nggak bisa ngelakuin itu. Suamimu sama Lauren harus tahu. Nggak lama Lauren dipanggil masuk ke rumah. Wah, ini kamu bisa lihat di foto atau kalau bisa nanti tak kasih videonya. Kamu lihat nih mukanya Lauren waktu dikasih tahu tuh dia kayak cengok gitu. Dia ndak cengok, cuman kayak masih ndak bisa ngeproses. Kamu lihat aja, dia ndak bereaksi sama sekali, Cok. Itu dia mungkin ya di otaknya kayak masih ndak percaya kan. Dia masih kayak, hah? Ini apa gitu? Masih ndak bisa ngeproses. Makanya dia ndak ngeluarin reaksi sama sekali. Sampai akhirnya Officer Mike telepon Sean, suaminya Kendra. Nah, di sini waktu Sean pulang rumah pas dikasih tahu tentang masalah ini, Sean shock. Dia kaget sekaget-kagetnya, dia sampai
nangis, dia bingung. Nah, ini baru reaksinya keluar semua kalau Sean. Di sini Sean langsung marah-marah di depannya Kendra sama Lauren. Sean kayak, udah berapa lama kamu bohong kayak gini? Segala macem. Si Sean bilang, aku nggak mau tahu, aku nggak mau kamu tinggal di sini lagi. Kamu telepon mama papamu sekarang, kamu tinggal di sana, kamu jalanin semua hukuman ini. Jangan deket-deket anakku lagi. Di sini Kendra nangis, dia bilang jangan pisahin aku sama Lauren. Laurennya pun juga nangis ya, dia masih kayak pelukan sama Kendra. Bayangin, Laurennya udah diteror segitunya, mentalnya udah hancur, hubungannya sama Owen kandas gitu ya, tapi dia masih bisa peluk mamanya gitu, masih nangis. Aku nggak tahu apa yang ada di isinya Lauren, tapi aku nggak bisa ngebayangin seberapa gila gitu ya kalau ada di posisinya Lauren tuh. Kayak wah, kayak jujur aku nggak bisa bayangin, Cok. Masalahnya Lauren tuh sayang banget gitu sama mamanya, kayak deket banget. Beda ceritanya kalau mereka nggak deket. Beda ceritanya kalau Lauren tuh anak troublemaker atau gimana. Ini mereka deket banget, tiap malam curhat bareng. Kasihan Cok nih anak. Officer Mike sempat ngobrol ke Sean, dia tanya, menurut kenapa kok Kendra kayak gitu, dia ada masalah kah sama Lauren atau sama teman-temannya? Di sini Sean bilang, saya juga bingung pak, nggak ada. Kendra tuh mamah yang baik banget gitu, dia selalu ada buat Lauren, dia sayang Lauren. Saya juga nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Sampai pertanyaannya, kenapa kan, dan apa alasannya Kendra neror anaknya sendiri? Kenapa Kendra mau Lauren sama Owen putus? Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau dari pengakuannya Kendra sendiri, dia bilang kalau awalnya yang ngirim pesan teror bukan dia. Alasan dia ngelanjutin pesan teror itu karena dia itu mau nangkep si penerornya. Karena tadi terornya sempat berhenti kan tuh, ya kan, waktu Halloween tadi. Si Kendra ini masih marah lah. Pokoknya aku harus nangkep pelakunya. Makanya dia ngelanjutin teror itu dengan harapan penerornya yang asli balik lagi. Tapi di situ Kendra bilang malah dia jadi ketagihan gitu. Ketagihan neror anaknya sendiri sama pacarnya sama orang-orang lain. Kayak udah ngancurin berapa orang tuh tadi? Chloe ya, hampir setahun tuh ya, dia hampir setahun hidupnya dijauhi temen-temennya, orang tuanya sendiri nggak percaya sama Chloe. Bayangin, jadi Chloe juga mentalnya kena, Adriana juga kena ya kan, dia dijauhi temen-temennya, nggak ada yang mau temenan lagi sama dia. Owen, pacar barunya Owen, anaknya sendiri, kayak wah, satu kota sih kacau, Cok. Oh, terus ada satu fakta lagi yang gila. Jadi Kendra tuh emang punya background IT ya, jadi dia lumayan techy orangnya. Jadi selama 1 tahun penuh Kendra itu bilang ke suami sama Lauren kalau dia tuh kerja di sebuah perusahaan IT gitu. Jadi setiap pagi selama setahun dia tuh pamit buat kerja, tapi entah kemana. Karena waktu dicek ke perusahaan tempat dia kerja tuh ternyata Kendra tuh nggak pernah kerja di situ, Cok. Jadi selama setahun penuh waktu dia pamit kerja tuh ya mungkin dia ngelakuin SMS itu ya, neror-neror itu, makanya bisa dapat 40-50 pesan sehari ya kan. Selama setahun dia bohong kalau dia kerja padahal dia nggak pernah kerja. Aku nggak tahu kok dia bisa bohong, apa Sean nggak ngecek buku rekeningnya ataukah emang Kendranya yang pintar ngibulin atau gimana, aku nggak tahu. Intinya setahun penuh dia bisa ngibulin keluarganya. Terus waktu Lauren di interview sama Netflix kan, dia di interview itu ditanya, kamu nggak takut gitu Lauren bakal ngambil nyawanya sendiri dan nyakitin dirinya sendiri dengan SMS yang kamu kirim kayak gitu? Kendra jawab, enggak, saya tahu dia enggak bakal nyakitin dirinya sendiri karena saya tahu anak saya sendiri dan setiap malam saya tuh selalu ngobrol sama Lauren. Enggak. Jawabannya enggak menjawab. Tahu anaknya sendiri apa, Cok? Terus kemungkinan selanjutnya kalau menurut polisi ini adalah kasus Cyber Munchausen. Intinya Kendra itu mau Lauren tuh selalu ngebutuhin Kendra gitu. Kendra tuh takut nanti Lauren sama Owen nikah, punya kehidupan sendiri segala macam. Kendra takut akan hal itu. Dengan teror-teror SMS ini setiap malam Lauren tuh kan bakal datang ke Kendra dan Kendra itu bisa jadi kayak hero-nya gitu, yang nenangin, yang meluk segala macam, dan ya dia enjoy akan hal itu. Makanya dia pengen Lauren sama Owen putus. Tapi kenapa setelah mereka putus dia masih lanjut? Cuman Tuhan sama dia yang tahu. Tapi ada beberapa kemungkinan juga kenapa dia masih lanjut. Nah, ini masuk ke kemungkinan selanjutnya. Jadi ada teori yang bilang kalau Kendra itu suka sama Owen karena Kendra itu baik banget sama Owen. Setiap mereka akan bareng tuh Kendra tuh hampir sering nyuapin Owen gitu. Itu kan udah nggak masuk akal ya kan. Dan di setiap pertandingan basketnya Owen, Kendra itu selalu hadir. Walaupun si Lauren ini nggak datang, Kendra selalu datang. Bahkan setelah Owen sama Lauren putus, Kendra itu masih datang ke setiap
pertandingannya Owen. Dan di sini juga Kendra tuh masih sering chatting Owen kayak, kamu gimana hari ini, baik-baik aja ndak, segala macam. Ya setelah ini kasusnya Kendra ini meledak seledak-ledaknya. Untungnya teman-temannya Lauren tuh di sekolah ndak pada jauhin Lauren, teman-temannya pada support, termasuk Chloe tadi yang ndak suka sama Lauren tuh terus nge-support dia. Tapi Owen jadi benci sama Lauren karena Owen tuh bilang kalau dia udah ndak pernah ngobrol lagi sama Lauren karena ya dia bilang dia benci Lauren, padahal bukan salahnya Lauren. Ya udahlah ya, masih 14 tahun lah ya. Dan BTW setelah ini pun Lauren tuh waktu di interview sama Netflix dia bilang dia pengen mamanya dimaafin dan dia pengen mamanya pulang lagi. Dia pengen hidup sama mamanya. Ya dia ndak peduli apa yang orang bilang, tapi aku masih butuh mamaku. Ngerasanya aneh hidup ndak ada mama gitu-gitu. Jadi kamu bisa bayangin seberapa deket mereka gitu. Kayak setelah semua yang terjadi, setelah kehidupannya Lauren ini amburadul gara-gara mamanya sendiri, dia masih mau tinggal sama mamanya. Aku nggak tahu, Cok. Ini aku udah baca berkali-kali pun masih nggak bisa meroses, Cok. Aku apa ya yang bikin seorang ibu neror anaknya sendiri, ngancurin hidup anaknya sendiri, nyuruh anaknya ngambil nyawanya sendiri, dikata-katain tepos. Kamu tadi lihat sendiri pesan-pesannya di file docs di bawah tadi kan, separah apa gitu ya. Yang pasti dia pasti sakit mental tuh udah pasti. Dan intinya di sini Lauren setiap minggu dia datang ke penjara buat visit mamanya, ngobrol segala macem. Lauren tuh masih sayang, udah maafin mamanya. Jujur ya, nek aku ya nggak tahu sih ya kalau sedekat itu sama mamaku sendiri sih kayaknya juga maafin sih kayaknya. Kayak mau benci juga susah, Cok, iya kan? Nggak tahu lah. Ya gimana kalau kalian ada di posisinya Lauren, amit-amit. Komen di bawah coba apa yang bakal kalian lakuin, bakal benci mama sendiri atau bakal tetap kayak Lauren gini hubungan baik. Ya sampai akhirnya Kendra itu dijatuhi hukuman 19 bulan sampai 5 tahun di penjara, tapi dia cuma menjalani 16 bulan di penjara. Dia keluar di bulan Agustus 2024 tapi masih dalam pantauan sampai Februari tahun ini, Februari sekarang ini, bulan ini itu harusnya udah selesai dia jalanin hukumannya. Dan entah apa yang akan dia lakuin setelah ini, apakah dia bakal tinggal lagi bareng sama Lauren, tapi ya kan udah cerai. Sean udah pasti benci banget tuh sama si Kendra ya kan, nggak tahu apa yang bakal dia lakuin. Dan ya aku jujur penasaran banget, pengen banget si Kendra ini diteliti gitu, kayak apa sih yang ada di otaknya, kenapa, apa, bagaimana, kok bisa, coba diteliti gitu, apa isi otaknya itu, penyakit misal pun dia sakit, apa penyakitnya ya. Gimana menurut kamu? Komen di bawah. Menurutmu apa yang terjadi sama Kendra? Kenapa dia sampai kayak gitu? Dan kalau kamu punya teori-teori yang aku miss, boleh komen juga di bawah. Nanti tak pin. Ya segitu dulu videonya. Ya semoga ini bisa mengantarkan kalian tidur. Harusnya sih bisa. Ini panjang banget nih kasus bakalan. Ya segitu dulu videonya. Semoga ada yang bisa diambil dari kasus ini. Ya jangan lupa di like. Jangan lupa di subscribe. Kalau punya kasus-kasus menarik, komen di bawah. DM IG ku juga boleh ya. See you di hari Minggu.